kayak kita lah gitu, jangan jauh-jauh. Kita kalau misalkan lagi capek pasti pakai quotes ini sih. Kita udah capek-capek, tapi kan kita tahu itu tujuan kita capek begitu tuh ada yang kita harapkan gitu. Tapi kenyataannya ya nggak tahu juga, beda-beda kan setiap orang gitu. Oke, selamat datang kembali di Anti Quote Podcast. Ya, Anti Quote Podcast ini sebenarnya sudah berjalan sebelumnya ya. Gue udah pernah bertiga di konten yang pertama, yaitu di yang berjudul buruh. Ya, nah jadi itu antara gue, Nanda, Tony, dan Sohib. Jadi kita ngebahas gimana sih kerjaan kayak gitu, di kerjaan seperti apa. Nah cuman itu ya masih relate saat itu, udah berapa puluh tahun lalu, itu masih muda banget ya. Cuman sekarang akan lebih berbahaya lagi karena kita udah menikah. Dan sekarang gue jalanin Anti Quote Podcast ini berdua ya. Antara kita perkenalan dulu ya. Gue Nanda, suaranya seperti ini ya. Dengerin baik-baik listener. Selanjutnya, jadi gue personil baru nih di sini guys. Gue ya pengganti bukan, ya nggak jelas aja gitu di sini apa. Nama gue Marbot. Marbot ya nggak juga sih, Marbot juga. Ya nama gue Arul. Jadi kita di sini berdua, Nanda sama gue. Ya begitulah. Lah itu ya. Jadi pembahasannya masih sama sih, kurang lebih sama ya. Kita nge-react quotes yang banyak dilempar sama anak-anak zaman sekarang, Gen Z kebanyakan tuh. Jadi apa nih sekarang nih kita ngebahasnya? Nah jadi kita sindir-sindir aja. Sindir-sindir, oke. Kita sindir-sindir yang nggak bener aja ya, padahal kita juga nggak bener sih sebenarnya. Nah yang quotes sekarang tuh yang agak menggelitik ya. Menggelitik. Buat gue tuh lucu banget sih ini. Jadi quotesnya gini bunyinya. Menurut lu lucu, tapi menurut kita nggak tahu juga sih. Ya itu mah tergantung lu tersinggung apa enggak ya kan. Kita mah lempar-lempar aja. Oke, apa nih? Jadi gini bunyinya. Ada lelah yang ditahan karena ada harapan yang harus diwujudkan. Gimana menurut lo tuh? Ada lelah yang ditahan karena ada harapan yang harus diwujudkan. Gimana tuh? Itu kan kayak itu quotes bagus sih. Iya bagus. Sih, emang bagus banget sih itu. Kayaknya pembelaan banget. Kayaknya semua orang juga pernah deh ngerasain quotes ini. Nah biasanya yang pakai quotes ini update nih di WA Story atau IG itu. Nah biasanya sih di TikTok sih. TikTok ya. Dan rata-rata yang update status kayak gini tuh siapa dan apa? Nah biasanya yang ya tergantung sih ya. Kebanyakan orang pakai quotes ini sih ya. Misalkan nih kayak kita lah gitu, jangan jauh-jauh. Kita kalau misalkan lagi capek pasti pakai quotes ini sih. Kita udah capek-capek, tapi kan kita tahu itu tujuan kita capek begitu tuh ada yang kita harapkan gitu. Tapi kenyataannya ya nggak tahu juga, beda-beda kan setiap orang gitu. Tapi gini, kalau itu kan menurut lu pandangan positif ya, lu positif banget. Cuman buat gua, kebanyakan yang update pakai status seperti ini, quote seperti ini adalah mereka-mereka yang bukan apa-apa pertama. Jadi cuma cuma hiasan doang gitu ya. Iya, jadi terus dan pertama dia bukan apa-apa. Kedua, kerjanya biasa aja, atau ketiga, dia nggak banyak effort juga. Jadi memang lu nggak ngapa-ngapain, tapi lu seolah lu yang paling capek gitu ya. Tapi lu punya tujuan, lu paling capek, lu ngejar gitu, padahal itu buat pembelaan lu aja. Seolah ada lelah yang ditahan. Aduh lelah banget, aku udah berusaha seperti ini seperti itu. Padahal ya lu kerja aja. Tapi gue tahu sih itu siapa. Padahal lu terus. Iya, lu padahal kerja aja nih. Yang harusnya porsinya 10 lu kasih cuman 3, 4. Tapi itu sebenarnya real atau enggak ya? Banyak. Gue kalau misalkan kayak begitu pasti
iyanya doang tuh cuma paling 4, 6. Nah ketika kita dikeluarinnya itu 10 gitu loh. Padahal aktualnya nggak segitu gitu. Ya itu karena terus selanjutnya kan adalah yang ditahan, seolah ditahan terus karena ada harapan yang harus diwujudkan. Jadi lu tuh punya mimpi, lu punya cita-cita, punya keinginan tuh besar. Tapi lu usahanya nggak sampai nggak sebesar itu. Cuman ketika dia memakai quotes ini, seakan-akan dia gitu yang udah paling capek, nah itu dia paling berjuang. Kalau ibarat begitu kali ya. Iya, ibarat kalau hubungan ya. Kayak misalkan dia ada cewek, ya kita mah laki kan, kita bela diri kan. Kita omongin cewek aja ya. Cewek biasa bilang gini, kamu mah nggak seberjuang itu buat aku. Iya. Aku udah berusaha mengerti kamu. Tapi kamu nggak ada berubahnya, seolah kita yang salah gitu loh. Tapi kenyataan yang nggak mungkin salah kan, perempuan nggak mungkin salah, kita kan pendukung feminis terbaik. Aduh, ya, kebanyakan begitu kali ya. Ya jadi terus juga ada lelah yang ditantang itu kayak misalkan lo udah nggak berjuang, lu banyak maunya, mentok-mentok. Kalau soal uang, pinjol. Bentar-bentar pinjol gitu ya. Iya, jadi terus nanti lu alasan, gua kan pinjol itu untuk kamu. Iya. Tapi kenyataannya gimana ya? Bayarnya siapa itu yang bayar? Kita juga kan. Ada tuh banyak yang kayak gitu. Banyak sih kayaknya. Apalagi kan sekarang di zaman sekarang itu kan kayaknya pinjol itu udah merajalela ya. Banyak banget gitu yang make gitu loh. Itu bahaya tuh. Tapi kenapa kita jadi bahas pinjol ya? Bisa tuh buat nextnya tuh kita sindir pinjol. Jangan deh, nanti kita malah ini lagi. Bahaya. Nah, jadi dari quotes ini sebenarnya sih kita tuh wajar untuk capai hal yang tinggi. Ya berarti kan kita harus banyak effort juga untuk capai itu. Kayak misalkan ada 100 tangga, tujuan lu di tangga ke 100. Iya. Ya lu berarti harus ngelewatin si 100 tangga anak tangga itu. 100 anak tangga itu. Jadi ya wajar lu capek. Tapi kebanyakan kalau sekarang enggak kayaknya ya. Jadi ada 100 anak tangga, kita cuma 70, di 60 udah ngeluh gitu. Ngeluh, capek dan bahkan turun lagi gitu. Betul. Udahlah, segini aja lah gitu. Nah, nanti itu ada lagi pembelaan bahwa kemampuan saya itu cuma sampai segini gitu ya. Padahal kan sebenarnya dia masih bisa gitu lah ya. Masih bisa. Cuman anak-anak zaman sekarang ya, Gen Z, kita mah nggak termasuk. Mana ada milenial kayak kita tuh kerja terus malah main game. Nggak ada. Anjir. Iya. Kayak gitu ya. Tapi lu pernah nggak ketemu orang-orang yang kayak gitu tuh, yang ya keluh-keluhannya gitu, terus seakan-akan quotes-nya begitu gitu lah. Apa tadi quotes-nya itu? Jadi tadi quotes-nya itu kan ada lelah yang ditahan karena ada harapan yang harus diwujudkan. Jadi begitu ya. Ya, gue ada sih ketemu gitu kan sama satu orang ini. Tapi lu tahu lah gitu siapa orang. Karena kita kan itu misalkan nih kita udah kita berasa udah susah banget gitu kan untuk ngejalaninnya gitu kan. Kita berasa paling capek lah gitu kan. Nah, ketika orang lain ngelihat itu, padahal itu tuh belum secapek yang mereka inginkan gitu loh. Nah, itu jadi kan sebenarnya
yang menilai lu berusaha atau nggak berusaha itu kan orang lain kayak gitu. Dan takaran yang lu kasih atau orang itu yang misalnya lu berjuang gitu, lu pikir ini lu udah on fire, malah over gitu, overpower gitu, lu lebih dari batasan 100 itu. Nah itu dia, sedangkan orang lain ngeliat lu tuh enggak sampai overpower itu gitu. Nah makanya kan lu kalau misalkan pingin tahu gitu lu seberapa berjuangnya lu, ya lu lihat dari orang lain, lu harus punya pembanding gitu. Lu kalau hidup tanpa pembanding, lu cuman bandingin diri lu aja, ya lu nggak bakal naik kelas, lu nggak bakal. Iya makanya. Lu nggak, lu juga pasti ngebatasin terus. Lu udah capek ya udah, gitu. Jadi seolah lu berhenti di situ. Iya, sedangkan kan padahal kan kemauan lu untuk mewujudin sesuatu yang diinginkan itu kan, itu tuh butuh apa namanya? Butuh effort yang sangat besar gitu. Sedangkan lu nya cuma begitu-begitu aja gitu. Mana akan kecapai ya tuh kalau misalkan kayak begitu terus gitu kan. Parah sih emang tuh orang kayak gitu sih. Seakan-akan dia yang paling capek gitu lah. Parah sih. Nah jadi kurang lebih kalau dari kita sih gitu sih. Jadi kalian para listeners bisa simpulkan sendiri itu bahwa ya maaf kalau misalkan ada Gen Z yang mendengar, wah anjing nih ini sudut pandang macam apa ini. Ya ini hanya seobrolan kita aja. Ini obrolan kita aja yang ya kita juga sama kok, masih momennya sama kayak gitu. Cuman kita udah sadar bedanya gitu. Kita udah sadar bahwa itu salah. Gitu. Tapi masih diulangin. Tapi kan kita sadar. Kita sadar kok. Dan kita nggak denial di saat orang bilang, lu aja masih gini. Ya emang kenapa? Gue sadar itu. Ya gue tetap berusaha sebaik mungkin menurut gua gitu. Tapi kan menurut orang lain enggak. Makanya gimana? Tapi ya kita berusaha ngewujudin itu gitu. Dan juga kalau ada masukan, kita juga bukan menolak, kita nggak denial, tetap terima masukannya, seperti itulah. Oke, jadi simpulkan sendiri dan jangan mudah tersinggung gitu aja. Thank you untuk para listeners. Nanti sampai bertemu di konten kita atau pembahasan kita berikutnya. Oke.